Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'udah amma ba'du. Ingkang kula mulyakaken para rawuh sederek-sederek kula sedaya utaminipun Gusipul Mazhar sebagai tuan rumah. Alhamdulillah kita sareng-sareng bersyukur datang Allah Ta'ala ingkang maringi kenikmatan-kenikmatan kang menapa kenikmatan menika macam-macamipun kata hitunganipun enggak jelas. Maksudnya hitungannya enggak jelas niku awake dhewe enggak iso ngitung, kita tidak punya kemampuan untuk menghitung karena kenikmatan-kenikmatan itu begitu banyak dan masing-masing kenikmatan itu kalau kita nilai, kita juga tidak mempunyai kemampuan untuk menilai karena ada kenikmatan-kenikmatan yang kita anggap biasa tapi sebenarnya mempunyai harga yang kita sendiri tidak mampu untuk menebusnya. Kita bisa bernafas, kemampuan untuk bernafas itu kita anggap biasa, tapi kalau kita melihat orang yang kesulitan untuk bernafas, untuk bisa bernafas dengan nyaman mereka harus mengeluarkan banyak uang. Barulah kita menyadari betapa besar nilainya nafas bagi setiap manusia. Yang biasa ternyata luar biasa. Maka bersyukurlah kita kepada Allah. Dan kita tidak punya alasan untuk tidak bersyukur kepadanya. Bahkan setiap waktu, setiap saat kenikmatan itu senantiasa berpihak kepada kita. Sebagai wujud terima kasih kita kepada Allah Ta'ala adalah melakukan ibadah-ibadah. Sehingga andaikan kita di setiap waktu melakukan ibadah, itu tidak sebanding dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka kita pun hanya bisa berusaha untuk senantiasa bersyukur. Hanya bisa berusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan kitab Kharidatul Bahiyah. Wajizim akhi bi ru'yatil ilahi bi jannatil khuldi bila tanahi. Wajizim, yakinilah akhi wahai saudaraku bi ru'yatil ilahi dengan melihat Tuhan bi jannatil khuldi di dalam surga yang abadi bila tanahi dengan tanpa batasan waktu. Dengan keimanan dan keislaman yang telah bersemayam, kita harus mempunyai keyakinan jika nanti di surga kita bisa melihat Allah Ta'ala Sang Pencipta, Tuhan kita. Ditegaskan di dalam nazuman ini dengan kalimat wajizim akhi bi ru'yatil ilahi, diawali dengan kata perintah wajizim, yakinlah atau mantaplah bi ru'yatil ilahi. Selain itu Al-Quran sendiri juga menjelaskan mengenai pengertian ini, mengenai makna yang seperti ini. Allah Ta'ala dawuh wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari tersebut berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, pada Tuhan mereka melihat. Dan beberapa hadis Nabi juga menyebutkan makna yang sama. Kita nanti di akhirat akan melihat Allah Ta'ala. Dan di alam dunia ini sudah disepakati oleh para ulama, semua manusia tidak bisa melihat Allah Ta'ala. Karena cara penglihatan kita sebagai manusia tentu berbeda. Ketika alam kita juga berbeda. Penglihatan di dalam alam mimpi tentu juga berbeda dengan penglihatan di alam nyata.
Penglihatan di alam dunia tentu juga berbeda dengan penglihatan di alam baka. Dan Allah Ta'ala itu sebelumnya sudah kita bahas, Allah Ta'ala itu bila kaifin, tidak bagaimana, artinya dia itu mukhalafatunil hawadith, sehingga bagaimanapun kehebatan makhluk, kita tidak bisa menyerupakan Allah dengannya. Bagaimanapun hebatnya imajinasi kita, kita tidak bisa menyerupakan Allah Ta'ala dengan imajinasi kita. Karena imajinasi kita itu juga makhluk. Lalu bagaimana kita nanti melihat Allah Ta'ala di alam baka? Nanti akan ada penjelasannya. Tapi yang jelas memang Allah Ta'ala itu mukhalafatunil hawadithi. Sehingga mungkin kalau kita melihat Allah, kita tidak bisa menceritakan. Jangankan menceritakan Allah Ta'ala, andaikan kita nanti sudah bisa melihatnya. Di dalam kehidupan ini ada beberapa cerita yang kita sendiri kesulitan untuk mengungkapkan. Ketika kita mengalami suatu peristiwa, kita merasakan, menemukan sebuah rasa di dalam hati. Kadang perasaan itu sulit untuk kita ungkapkan. Kita tidak menemukan kosakata atau rangkaian kalimat yang bisa mengungkapkan perasaan yang ditemukan oleh jiwa kita. Ya, ini padahal yang mau kita ceritakan atau ungkapkan itu makhluknya Allah. Di antara makhluknya Allah ini ada yang kita sendiri kesulitan untuk mengungkapkan. Sehingga Allah Ta'ala yang begitu sempurna, ketika nanti kita mampu melihatnya, kita juga kesulitan untuk menemukan definisi-definisi yang sesuai, karena dia itu mukhalafatun lil hawadithi. Al-jazmu fi ru'yatil mu'minin rabbahum yaumal qiyamati. Bab ini tentang keyakinan atau kemantapan bahwa orang-orang mukmin nanti di hari kiamat akan melihat Tuhan mereka, yaitu Allah Ta'ala. Wajizim ay iqta wa takid wujuban. Tadi dikatakan wajizim, maksud dari lafaz wajizim ini adalah iqta, putuskan, wa takid, dan iktikadkan, yakinilah, wujuban dengan wajib, akhi wa istadaraku fil islami, di dalam agama Islam. Idil abul ladzi kharajna bisababihi min dhulmatil kufri ila nuril imani wahidun wa huwa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Karena satu-satunya ayah atau seorang ayah yang dengannya kita bisa keluar, atau dengan sebab dia kita bisa keluar dari kegelapan kekafiran menuju cahaya keimanan, itu hanya satu. Seorang ayah yang dengannya kita bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya. Yang dimaksud dengan kegelapan adalah kegelapan kekafiran. Yang dimaksud dengan cahaya adalah cahaya keimanan. Kekafiran itu gelap. Dalam gelap ada sesat. Jika kita bergerak di dalam gelap, kita akan sering tersesat. Apalagi kalau kita berjalan di dalam gelap, kita akan tersesat, nobrok-nobrok, kesandung-sandung, karena kita tidak melihat. Bukannya tidak mampu melihat, tapi kondisi tidak memungkinkan kita untuk melihat, dan itulah ketersesatan. Sama di dalam kehidupan, kalau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan di saat itu, seolah-olah kita sedang berada di dalam kegelapan. Karena itu orang-orang yang tidak beriman, mereka itu macam-macam, ya sama seperti orang yang beriman. Ternyata orang-orang yang beriman itu juga macam-macam, tapi macam-macamnya orang yang beriman itu biasanya disebabkan oleh amalan-amalan. Di dalam ajaran keimanan ini banyak sekali amalan-amalan yang bisa dipilih, sehingga sesama orang yang beriman mempunyai karakter yang berbeda-beda, mempunyai hal yang berbeda-beda. Dalam kesesatan atau kekafiran tentu manusia akan lebih beragam. Kemudian kegelapan kekafiran itu sirna dengan datangnya cahaya, dan cahaya tersebut yang membawa adalah
Muhammad Nabi kita, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu dalam hal hidayah, dalam hal petunjuk dari Allah Ta'ala, kita semua ini mempunyai seorang ayah, dan dia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biru'yatil ilahi subhanahu wa ta'ala bima'nal ingkisyafi at-ta'ami bil basari. Putuskanlah, itikadkanlah dengan wajib biru'yatil ilahi akan kemampuan melihat Tuhan, maha suci dia, maha luhur dia, bima'nal ingkisyafi at-ta'am, maksudnya nanti akan terbuka, dan keterbukaan itu begitu sempurna. Keterbukaan itu kita dapatkan dengan penglihatan kita, dengan mata kita. Aibuku iha, penglihatan itu nanti akan terjadi. Kita akan melihat Allah Ta'ala di jannatil khuldi, di dalam surga keabadian. Ai al-iqamah ala sabilid dawam hala kaunir ru'ya hasilatun. Maksudnya ketika kita bermukim di dalam surga untuk selama-lamanya, ala sabilid dawam hala kaunir ru'ya hasilatun bila tanahi. Dan penglihatan terhadap Allah Ta'ala di alam surgawi nanti itu akan kita dapatkan dengan tanpa batasan. Kita di dalam surga akan abadi, dan kita bisa melihat Allah Ta'ala itu juga abadi tanpa ada batasan. Kita di dunia tidak bisa melihat Allah Ta'ala, dan itu ada batasannya. Setelah kita mati, maka batasan itu telah kita gapai. Dan setelah kematian ada alam yang disebut dengan barzah, alam pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Setelah kita berada di dalam alam barzah, barulah kita masuki alam berikutnya, yaitu alam akhirat. Dan alam akhirat itulah alam yang abadi. Yang masuk ke dalam neraka, mereka belum tentu abadi di dalamnya. Tapi kalau seseorang dimasukkan ke dalam surga, mereka akan abadi di dalamnya. Dan di dalam surgalah orang-orang yang beriman bisa melihat Allah Ta'ala. Tapi berdasarkan riwayat yang lain, kemampuan untuk melihat Allah Ta'ala itu tidak dimiliki oleh setiap penghuni surga. Allah tidak memberikan kemampuan untuk melihatnya pada setiap penghuni surga. Sesama penghuni surga ada yang bisa melihat Allah, ada yang tidak bisa melihat Allah. Tapi yang bisa melihat Allah itu juga di dalam surga. Artinya kemampuan untuk melihat Allah itu tidak didapatkan di alam dunia. Bila tanahin lil mar'iyyi ta'ala, lil mar'iyyi bagi yang dilihat, maksudnya Allah Ta'ala maha luhur dia. Aimin wahir ihatatin bihududil mar'iyyi wa nihayatihi. Nah, ini penjelasannya. Kita melihat Allah Ta'ala itu, yang kita tangkap dari penglihatan itu seperti apa? Dijelaskan min ghairi ihatatin bihududil mar'iyyi. Gak bisa didefinisikan tanpa meliputi batasan-batasan yang kita lihat. Semisal ukuran, kalau manusia itu masing-masing mempunyai postur, masing-masing mempunyai lebar dada, lingkar dada, mempunyai tinggi badan, mempunyai berat badan, bentuk badan, bisa didefinisikan seperti itu. Tapi Allah Ta'ala tidak bisa didefinisikan seperti itu. Min ghairi hatoten bihududil mar'i wa nihayati. Lalu bagaimana? Enggak bagaimana. Kita cukup meyakini kalau nanti kita bisa melihat Allah Ta'ala di dalam surga. Istihalatil hududi wa nihayati ali ta'ala. Karena batasan-batasan itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Begitu pula batasan-batasan yang sifatnya akhir dari sesuatu itu juga mustahil bagi Allah Ta'ala. Yang mempunyai batasan itu hanya makhluk. Tinggi kita ada batasan. Kalau tingginya 160 ya batasannya segitu memang. Kalau tingginya 190 ya batasannya seukuran itu. Berat badannya 100 kilo misalkan, ya itulah batasannya.
Fakama annahum ya'lamunahu bila haddin wa nihayatin wa bila kaifin yarawnahu kadzalik. Seperti halnya orang-orang yang beriman mengetahui atau meyakini Allah Ta'ala dengan tanpa batasan, dengan tanpa batas akhir, wabila kaifin, dan dengan tanpa bagaimana, maksudnya dengan tanpa diketahui keadaan-keadaan yang ada, keadaan-keadaan yang melekat pada Allah Ta'ala. Ini nggak bisa kita tautkan dengan Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala itu tidak bisa kita tautkan. Maksudnya kata bagaimana atau pertanyaan bagaimana ini pertanyaan bagaimana yang biasa kita tautkan dengan manusia. Misalkan kalau kita bertemu biasanya piye, jawab api, sehat, alhamdulillah sehat, begitu. Kita nggak bisa menyebut Allah Ta'ala dengan sebutan seperti itu. Di sini disebutkan bila kaifin, dengan tanpa bagaimana. Allah Ta'ala itu sapiro kurane, ini nggak bisa kita sebutkan juga. Kita bisa melihat sampai kapan, ini juga nggak bisa disebutkan. Tadi sudah disebutkan bila tanahin, dengan tanpa ada batasan. Wabila kaifin yarawnahu kadzalik, seperti halnya orang-orang yang beriman meyakini Allah Ta'ala dengan tanpa adanya batasan pada dirinya, dengan tanpa adanya bentuk pada dirinya, dengan tanpa adanya keserupaan dengan makhluk-makhluknya. Allah Ta'ala tidak berjisim, Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk-makhluknya. Nanti kita melihat Allah Ta'ala juga seperti itu. Kita mengetahui Allah dengan sifat-sifat wajib yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nanti kita melihatnya juga seperti itu. Kita menyaksikan, kita membuktikan bahwa ternyata Allah Ta'ala itu benar-benar sesuai dengan sifat-sifatnya. Dan ini juga perlu dijadikan catatan. Kita nanti kalaupun bisa melihat Allah, Allah lah yang memberikan kemampuan kepada kita untuk melihatnya. Fakama annahum fayra la fi makanin wala fi jihatin. Maka Allah Ta'ala itu nanti dilihat tidak di suatu tempat, juga tidak di suatu arah. Nang arah di kita melihat Allah, ini juga nggak bisa dibicarakan. Tempatnya nang di atin dulu Allah, ini juga nggak bisa dibicarakan. Terus ya apa lah, kan sebelumnya sudah dijelaskan, ini nggak bisa dibicarakan. Jadi ya apa itu, ini wilayahnya Allah Ta'ala, dan kita ini sebagai manusia tentu nggak akan mampu memasuki wilayahnya Allah Ta'ala. Kita cukup beredar, melakukan mobilitas di dalam alam kita sendiri. Jangan melewati batas alam kita sendiri, batas-batas wilayah, batas-batas wewenang kita sendiri. Kita nggak usah melewati. Toh di dalam wilayah kita sendiri saja kita sering menemukan hal-hal yang kita tidak mampu untuk menghadapi. Kita tidak mampu untuk mengungkapkan dengan pengungkapan yang sesuai. Ya, karena kita ini memang makhluk yang benar-benar lemah ternyata. Kita ini makhluk yang benar-benar terbatas. Pola jihatin, kalau kita bertemu dengan seseorang, kita perlu tempat. Ketemu nanti, oh, nek nemoni aku nggak perlu tempat, oh. Ati ketemu nanti kira-kira. Nang kali yo nama suatu tempat. Nang nur genteng yo nama suatu tempat. Kalau kita bertemu dengan sama manusia, pasti kita membutuhkan tempat dan kita membutuhkan arah. Ketemu nang Wafa misalkan, dari tempat kita menuju Wafa itu ada arahnya, dan di sana itu ada tempat. Kita bertemu di suatu tempat. Ketemu nang Pujasera, itu ya tempat ya, dan punya arah. Kalau nanti kita melihat Allah Ta'ala itu tidak di suatu tempat dan tidak di suatu arah. Wala bitisoli syu'ain, juga tidak dengan memerlukan kontak
cahaya atau sorot. Syu'aun, syu'aun itu mempunyai jamak asyiah, syu'a'u syamsi, sorot matahari, tanpa memerlukan sorot atau cahaya. Kalau kita melihat sesuatu, pasti kita membutuhkan cahaya, membutuhkan penerang, membutuhkan sinar. Kalau di waktu malam kita memerlukan lampu untuk melihat teman kita. Di waktu siang, kalau di waktu siang sudah ada matahari. Dengan sorot matahari itu kita bisa melihat segala sesuatu, melihat apapun. Tapi di waktu malam kita membutuhkan lampu. Melihat Allah Ta'ala di sini disebutkan wala bitisoli syu'ain, nggak perlu kontak cahaya, nggak perlu terhubung dengan cahaya untuk melihat Allah Ta'ala. Wala ala masafatin bainahu ta'ala wa bainar ro'i, dan tidak memerlukan perjalanan antara Allah Ta'ala dan antara orang yang melihatnya, antara orang yang melihat dan Allah Ta'ala. Untuk melihatnya tidak memerlukan jarak, tidak memerlukan perjalanan. Ya apa, kita nggak usah membicarakan bagaimana kita melihat Allah Ta'ala nanti. Lianna ru'ya indana bi khalqillahi ta'ala fi ayyi mahallin sya'a, karena kemampuan melihat bagi kita adalah ciptaan Allah Ta'ala di tempat manapun yang Dia mau. Jadi saya juga sudah menyinggung bahwa kalau kita melihat Allah itu adalah kemampuan yang memang diberikan Allah Ta'ala kepada kita, dan kemampuan itu adalah ciptaan Allah, sehingga Allah menciptakan kemampuan untuk melihatnya. Di mana tempatnya itu terserah Allah Ta'ala. Di sini dijelaskan fi ayyi mahalin sya'a, di tempat manapun yang Dia kehendaki. Walaysa bilazimin alla yakuna illa inda ijtima'i syara'iti kama sayati tawdifuhu, dan tidaklah wajib bahwa penglihatan itu tidak ada kecuali ketika beberapa persyaratan itu berkumpul. Kama sayati tawdihu, seperti keterangan yang akan datang, seperti keterangan yang penjelasannya akan datang nanti. Jadi untuk melihat Allah Ta'ala itu nggak perlu syarat-syarat yang akumulatif. Ada syarat-syarat yang akumulatif, itu nggak diperlukan. Walaysa bilazimin. Jadi untuk melihat Allah Ta'ala itu juga suatu yang sulit diungkapkan. Tapi di dalam kitab ini ada penjelasan yang bisa menjadi batasan-batasan kita, supaya kita tidak sampai melewati wilayah kita. Kita tidak sampai melewati wewenang kita, tidak sampai memasuki wilayahnya Allah Ta'ala. Wataqau likulli man dakhalal jannah, dan kemampuan untuk melihat Allah Ta'ala itu dimiliki oleh setiap orang yang masuk ke dalam surga. Min insin wa jinnin min hadhil umma wa iriha, baik itu dari golongan manusia, jin, dari umat ini atau dari yang lain, atau dari umat yang lain. Karena umat bukan hanya umatnya Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad banyak umat-umat dari setiap Nabi yang pernah diutus di bumi. Ada umat Nabi Syu'aib, ada umat Nabi Musa, ada umat Nabi Zulkifli, dan lain-lain. Semua yang masuk ke dalam surga, baik dari golongan jin, manusia, dari umat Muhammad maupun umat nabi-nabi yang lain, berpeluang untuk mempunyai kemampuan melihat Allah Ta'ala. Hatta nisa wasibyan, sampai-sampai perempuan-perempuan dan anak-anak kecil pun juga diberi kemampuan untuk melihat Allah Ta'ala, asalkan mereka berada di dalam surga. Wa tatafadalu ar-ru'yatu kama kamman wa kaifan wa ladzatan ala qadril ilmi billahi wa hubbihi fid dunya. Dan setiap penglihatan yang dialami oleh setiap orang yang beriman di dalam surga nanti itu berbeda-beda takarannya, berbeda-beda kadarnya, berbeda-beda rasa lezatnya atau rasa nikmatnya.
Jadi setiap orang yang melihat Allah Ta'ala nanti itu mempunyai kesan yang berbeda-beda. Disebutkan di sini watatafadhalur ru'ya kaman wa kaifan waladzatan. Kam itu berhubungan dengan nilai, dengan nilai. Kalau kaifan itu berhubungan dengan keadaan. Sedangkan ladzatan ini tentang rasa, rasa lezat. Kalau kita melihat sesuatu yang kita sukai, kita pasti merasakan kelezatan atau merasakan kenikmatan. Kalau kita melihat sesuatu yang kita sukai, seperti kalau kita sedang bertamasya di suatu tempat yang kita anggap indah, dengan melihat pemandangan kita merasa lezat. Saat melihat Allah Ta'ala nanti, kita juga akan merasakan kelezatan, karena Allah Ta'ala itu juga maha indah. Dia maha indah, maha sempurna. Dengan melihatnya, orang yang melihat akan merasakan kelezatan. Tapi setiap orang yang melihatnya, rasa lezatnya itu berbeda-beda. Dan nilai dari apa yang dia lihat itu juga berbeda-beda. Jadi lebih ringkasnya, setiap orang itu mempunyai kesan yang berbeda-beda terhadap Allah Ta'ala ketika mereka melihat Allah Ta'ala. Dan itu sesuai dengan kadar pengetahuan kita atau kemarifatan kita di alam dunia terhadap Allah Ta'ala. Tentu setiap orang yang beriman, walaupun mereka itu sama-sama beriman, tapi tentang keimanan mereka tentu masing-masing berbeda-beda. Mengenai apa yang mereka tangkap di dalam hati tentang Allah Ta'ala tentu juga berbeda-beda. Allah Ta'ala itu ngene-ngene, ya meskipun setiap orang pasti mempunyai, yaitu mempunyai parameter di dalam membicarakan Allah Ta'ala, di dalam menangkap kesan tentang Allah Ta'ala. Karena kalau kita ini kan semua sudah mengetahui aqaid atau sifat-sifat wajibnya Allah Ta'ala. Dengan mengetahui sifat-sifat wajibnya Allah Ta'ala itu, tentu kita tidak akan offset, kita tidak akan melewati batasan tentang pengetahuan kita terhadap Allah Ta'ala. Tapi kadarnya setiap orang itu berbeda-beda. Bagaimana kita menangkap kesan tentang Allah Ta'ala itu tentu berbeda-beda. Ada di antara kita, mungkin kita semua sepakat kalau Allah Ta'ala itu luar biasa. Tapi keluar biasaan Allah Ta'ala di setiap pandangan kita tentu berbeda-beda. Keluar biasaan Allah Ta'ala di dalam hati saya tentu berbeda dengan keluar biasaan Allah Ta'ala di dalam Mas Arif, di dalam hati Mas Arif. Dan tentu kita semua berbeda. Dan itu pula yang nanti akan dialami oleh setiap orang yang beriman. Ketika melihat Allah Ta'ala, ternyata walaupun sama-sama bisa melihat, kesan yang mereka dapatkan itu berbeda-beda. Itu sesuai dengan kadar makrifat kita di alam dunia ini terhadap Allah Ta'ala. Juga tergantung kadar cinta kita kepadanya di alam dunia ini. Bila kemakrifatan dan cinta kita kepada Allah Ta'ala semakin besar, maka ketika nanti kita melihat Allah Ta'ala, maka kita akan menyaksikan Allah Ta'ala dengan kesan yang begitu dahsyat, begitu sempurna. Hatta innal ba'dha la tanqati'u anhu abadan. Sampai-sampai sebagian manusia itu penglihatannya tidak terputus dari Allah Ta'ala abadan, selama-lamanya. Kama annahu kana fid dunya la yata'allaqu qalbuhu bi ghairillahi ta'ala abadan. Seperti yang dia alami di alam dunia, hatinya tidak tertaut dengan selain Allah Ta'ala untuk selamanya. Kadzalika, seperti ini yang dijelaskan oleh para ulama atau disebutkan oleh para ulama. Jadi kita melihat Allah Ta'ala nanti, kesan yang kita tangkap itu berbeda-beda antara
eh, seorang mukmin dengan orang mukmin yang lain. Itu dipengaruhi oleh bagaimana kita mengenal Allah Ta'ala di alam dunia ini. Kemarifatan dan rasa cinta kita kepada Allah Ta'ala itu cukup menentukan bagaimana kita nanti melihat Allah Ta'ala di alam akhirat atau di dalam surga. Bahkan ada yang nanti di surga itu tidak pernah putus melihat Allah Ta'ala. Penglihatannya selalu terarah hanya kepada Allah Ta'ala. Kalau dikatakan di surga itu banyak pemandangan-pemandangan yang indah. Bidadari-bidadarinya itu menjelalatkan mata. Tapi Allah Ta'ala itu lebih indah daripada semuanya. Sehingga karena itulah ada sebagian orang yang penglihatannya terhadap Allah Ta'ala itu tidak pernah terputus. Ini juga seperti yang dialami di alam dunia. Di antara hamba Allah Ta'ala ini ada yang diberi anugerah berupa kemampuan untuk menautkan hati hanya kepada Allah, dan tentunya dengan begitu dia tidak mempunyai ketergantungan sama sekali dengan selain Allah Ta'ala lama-lamanya. Idzil wuqu'u jaizun bil akli. Ini sudah masuk bab yang lain. Kalau kita bahas lagi berarti setidaknya kita harus menghabiskan minim setengah jam lagi. Saya kira untuk tujuan efektivitas kita menambah satu bab saja. Bab berikutnya kita bahas dalam pertemuan berikutnya.